Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ershandri Narzat dari jurusan Teknologi Pendidikan semester 5 kelas B. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan media pembelajaran e-learning, yaitu berbasis Genomio ataupun LMS. Nah, langkah pertama yang teman-teman yang akan lakukan adalah kita masuk terlebih dahulu ke link Genomio-nya. Nah, sembari kita masuk ke Genomio ini, saya akan menjelaskan secara singkat bahwa Genomio ini ataupun pembelajaran berbasis e-learning ini berguna untuk mempermudahkan proses pembelajaran jarak jauh dengan mengandalkan ataupun memanfaatkan fitur-fitur yang ada atau fitur-fitur yang bermanfaat yang ada di dalam Genomio ini sendiri. Nah, yang pertama, setelah teman-teman masuk di genomio.com, di situ kita akan ditampilkan create your site. Nah, teman-teman bisa menulis situs teman-teman di sini. Misal yang kita akan buat adalah Sains kita. Lanjut di sini kita akan memasukkan email. Email ini nanti akan dikirimkan surel ataupun pesan, bisa saja di kotak masuk ataupun di bagian spam. Di situ berisikan user dan juga password teman-teman sekalian. Nah, lalu teman-teman create site. Nah, setelah teman-teman create site, nanti akan ada tampilan bahwa situs teman-teman berhasil dibuat. Lalu teman-teman lanjut ke Gmail teman-teman, lalu ke kotak masuk atau kotak pesan. Di situ teman-teman dikirimkan pesan dari Genomio Support berisikan tentang informasi login teman-teman, yaitu username dan password. Username adalah admin, passwordnya ini kita langsung copy saja. Nah, setelah itu teman-teman juga akan dikirimkan link untuk login ke situs teman-teman, yaitu Sains kita yang tadi kita buat genomio.com. Nah, caranya itu teman-teman ke tab baru ataupun ke browser, langsung saja teman-teman klik https lalu klik Sains kita. Nah, ini Sains kita genomio.com, lalu teman-teman enter. Nah, perlu teman-teman ingat dalam e-learning Genomio ini banyak sekali fitur yang dapat dimanfaatkan ataupun dimaksimalkan lagi guna untuk penyerapan materi dari orang yang diajar ataupun dari pengajar itu sendiri. Nah, setelah itu di bagian Genomio ini juga, ya, di situ teman-teman juga bisa menambahkan partisipan ataupun peserta didik teman-teman, ya. Setelah itu kita akan ditampilkan seperti ini dashboard, ya. Sebentar, saya akan memberikan tutorial bagaimana login di akun kita, karena ini tadi saya sudah pernah login, jadi tampilannya seperti ini, sudah di dalam link. Kita klik dan log out. Nah, jadi link yang akan kita buat ataupun situs yang akan kita buat nanti itu akan bentuknya seperti ini, ya. Jadi mumpung di sini saya akan mengangkat ataupun saya telah mengangkat materi biologi, yaitu dengan judul Semesta Sains. Nanti tampilannya akan seperti ini, ada course-nya, kelasnya dan sebagainya. Di my course ini ada biologi, ada mata pelajaran biologi. Saya akan memberikan terlebih dahulu contoh seperti apa sih yang dapat kita buat, atau e-learning seperti apa sih yang dapat kita buat di Genomio ini. Nah, bentuknya itu nanti seperti ini akan kita buat teman-teman. Nah, di sini ada deskripsi program, ada kompetensi dasar, RPP dan sebagainya. Sedangkan ada pertemuan 1, pertemuan 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan dalam setiap pertemuan ada pembelajaran, ada video pembelajaran, ada kuis, forum, assessment ataupun tugas dan sebagainya. Itu teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti ya, tampilannya akan seperti ini. Lanjut saja, kita kembali ke situs yang akan kita buat, Sains kita. Nah, welcome to your model site. Lalu di pojok kanan ini ada logo login, kita klik logo loginnya, login. Lalu kita akan ditampilkan seperti ini, login to sainskita genomio.com. Nah,
username admin sesuai dengan surel ataupun pesan yang telah dikirimkan ke kita melalui ini Gmail ya. Kita klik juga passwordnya lalu kita login. Setelah itu kita akan masuk di dashboard. Nah, disinilah peran penting dari tenaga pendidik ataupun teman-teman dalam mengedit apa saja yang akan teman-teman sungguhkan atau tampilkan di dalam dashboard teman-teman ataupun dalam course teman-teman. Kita aktifkan dulu di sini edit mode ya, edit mode. Setelah itu, setelah biru seperti ini berarti teman-teman sudah memasuki pengaturan edit ya. Teman-teman yang pertama yang akan lakukan adalah menambahkan course, itu berupa mata pelajaran ya, mata pelajaran ataupun pertemuan ya. Nah, yang pertama di titik 3 ini kita klik, lalu ada new course. Nah, pada bagian new course ini teman-teman harus mengisi beberapa kolom, mulai dari nama, deskripsi dan sebagainya. Misal course yang pertama itu misal kita akan sungguhkan pelajaran biologi. Oh, di sini course full name misal biologi, misal ilmu biologi. Sedangkan di course short name ini misal bio ya, biar lebih lengkap. Sini kategori teman-teman bisa bila membuat course lebih daripada satu, teman-teman bisa memberikan kategorinya. Di sini bisa teman-teman atur juga kapan course dibuat. Deskripsi, misal di deskripsi ini saya akan menambahkan adalah berisikan tentang penjelasan singkat tentang course yang kita buat ataupun pelajaran yang kita buat, misal biologi. Misal di sini adalah kita akan membahas sedikit banyak tentang biologi. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Nah, course image ini fungsinya apabila peserta didik yang ingin login ataupun teman-teman ingin login, nanti akan ada logo dari course teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan dengan cara mendrop foto ke kolom itu ataupun kolom di course image ini dengan cara kita masuk terlebih dahulu di file kita ya, mencari foto yang kita butuhkan. Kita ke sini, gambar. Misal yang ingin saya tambahkan ini gambar Garuda ya, contohnya. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja ingin menggunakan foto atau logo apa. Kita drop sini. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini apabila ingin login. Selanjutnya teman-teman ke bawah dan save and display. Nah, setelah itu terbentuklah teman-teman punya course. Disinilah di dalam course ini nanti teman-teman akan mengisi pertemuan dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalamnya. Oh, ini kita ganti karena sudah ada samanya. Scroll ke bawah. Save and display. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa di pemberian nama pendek itu atau short name course tidak bisa ada sama dengan nama-nama sebelumnya. Jika ada sama nanti akan terus diperingatkan oleh sistem. Nah, yang pertama yang teman-teman harus edit adalah forum announcement ataupun pemberitahuan. Kita klik di sini edit, lalu edit setting. Di announcement ini teman-teman bisa memberikan deskripsi pemberitahuan tentang apa saja yang akan dilakukan di course ini, ataupun bisa saja dalam bentuk kata penghantar ya, lebih umumnya seperti itu. Kita ganti misal di kata penghantar. Kata pengantar misal berisikan tentang ucapan selamat datang atau penyambutan kepada peserta didik yang bergabung di online course kita. Selamat
datang dan bergabung. Nah, jadi gunanya description ini di forum name juga, kita bisa menjelaskan deskripsi singkat tentang course yang kita buat ya, terserah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita ke bawah, save and display. Nah, setelah itu terbentuklah seperti ini ya, kata penghantar di general. Selanjutnya yang kita ingin edit adalah di topik satunya. Nah, pada umumnya di topik satu ini kebanyakan peserta tenaga pendidik ya memasukkan RPP, kompetensi dasar, silabus, ada juga yang terkadang memasukkan kontrak pembelajaran berisikan tentang aturan-aturan apa saja yang dilakukan atau yang bisa dilakukan di dalam online course ini ataupun LMS ini. Misal di sini saya ingin mengedit menjadi kompetensi dasar dan juga RPP. Kita klik titik 3 lagi lalu edit. Kemudian kita akan disungguhkan tampilan seperti ini. Bawah kita jangan lupa dicentang dulu custom ya. Lalu misal di sini adalah RPP dan KD atau kompetensi dasar. Nah, pada bagian summary-nya ini mendeskripsikan singkat apa sih itu RPP dan KD. Nah, teman-teman bisa masukkan penjelasannya secara singkat dan detail. Misal RPP adalah bla 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 seperti itu. Kita ke bawah lalu save changes. Nah, tadi kan kita sudah mengedit topik satunya RPP dan KD. Selanjutnya kita akan memasukkan RPP-nya dan juga KD-nya. Caranya itu teman-teman pilih add an activity or research, klik satu kali. Lalu di sini banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman bisa masukkan. Di sini misal saya ingin memasukkan file ya. Misal RPP saya itu berbentuk PDF ataupun Word. Kita bisa pilih file. Sini kita klik satu kali. Lalu kita masuk di editing file. Nah, name-nya itu misal RPP biologi. Deskripsi misal berisikan RPP biologi dan sebagainya. Selanjutnya di bagian select file ini teman-teman bisa memasukkan langsung file teman-teman melalui pilihan yang di atas ini atau bisa saja langsung drop dengan cara masuk ke file teman-teman, cari dokumen yang teman-teman dimasukkan. Misal saya yang ini, saya langsung saja tarik ke sini lalu jatuhkan. Nah, nanti akan terupload. Apabila terupload, teman-teman langsung ke bawah dan save and display. Nah, setelah save and display, kita kembali lagi ke RPP dan KD biar bisa kita lihat apakah sudah tertambah RPP kita atau tidak. Kembali ke topik 1, right. Topik 2. Nah, di sini sudah kita bisa lihat bahwa sudah masuk file RPP yang tadi kita telah tambahkan. Selanjutnya kita akan masukkan lagi KD ataupun kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kan yang dapat kita ketahui bahwa ini berisikan tentang tujuan apa yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran ataupun hal-hal apa saja yang harus mereka ketahui apabila setelah mempelajari materi ini. Di sini kita bisa pilih page. Tadi kan file. Apabila di KD ataupun kompetensi dasar ini kita pilih file. Lalu kita scroll ke bawah. Name-nya ini bisa kita isi kompetensi kompetensi dasar. Deskripsi, misal kita bisa menjelaskan kompetensi dasar itu apa biar peserta didik lebih tahu. Di kompetensi dasar adalah
bla 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 bla. Kita ke bawah lagi. Di sini ada konten. Nah, di bagian konten ini adalah isi dari kompetensi dasar. Misal dari K1 itu kompetensi 1, misal mengetahui. K2 memahami, seperti itu dan seterusnya. Jadi kita langsung save and display. Jadi di kompetensi dasar ini sudah memiliki tujuan apa yang akan dicapai dari pembelajaran ini dan sebagainya. Nah, nanti akan tampil seperti ini di kompetensi dasar. Jadi dia akan dijelaskan atau akan terpampang secara rinci. Jadi peserta didik bisa membacanya. Seperti ini sudah ada tampil ya. Kita dapat lihat di RPP dan KD, ini kata pengantar. Nah, selanjutnya adalah bagian yang penting atau bagian yang harus teman-teman perhatikan, karena di sini kita akan menambahkan materi dan juga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di online course ini. Pertama, di topik 2, teman-teman bisa klik di edit atau titik 3 lalu edit topik. Loading. Nah, pada bagian edit topik ini jangan lupa centang ini custom biar teman-teman bisa mengedit. Misal pertemuan 1, bisa juga pembelajaran 1, itu opsi terserah dari teman-teman. Pertemuan 1, summary itu seperti deskripsi singkat dari apa sih yang dilaksanakan di pertemuan 1. Bisa juga berisikan tentang penyambutan kita kepada teman-teman, selamat datang di pertemuan 1 ini dan sebagainya. Misal saya gunakan itu saja, selamat datang di pertemuan 1. Misal kita akan sampaikan kita akan belajar materi sekian. Kita akan mempelajari materi misal keragaman hayati. Lalu setelah itu kita ke bawah dan save changes. Otomatis nanti topik kedua kita sudah terbentuk, ataupun yang tadi kita telah ganti namanya menjadi pertemuan 1 sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan dalam pertemuan 1 ini apa-apa saja atau aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik. Di sini kita lanjut ke add an activity or research. Lalu kita yang pertama yang akan kita masukkan adalah lessons ataupun materi. Di sini ada lessons, klik 1 kali. Lalu kita akan masuk ke atau disungguhkan di bagian editing lessons. Nah, di sini sudah ada name and description. Jadi di bagian name ini kita bisa ganti dengan nama materi yang akan kita bahas. Misal tadi itu keragaman hayati ya. Baik. Keragaman hayati. Jadi sedangkan di bagian deskripsi ini kita sudah mulai menyampaikan materi apa saja tentang keragaman hayati ini, mulai dari pengertian, definisi, ciri-ciri, klasifikasi, dan juga contoh serta sebagainya yang teman-teman butuhkan atau teman-teman merasa harus disampaikan di materi ini. Jadi berisikan tentang materi. Bisa saja ciri-ciri, klasifikasi, dan sebagainya. Setelah itu teman-teman apabila sudah merasa cukup materi yang disampaikan, teman-teman bisa save and display. Nah, setelah itu pada pertemuan 1 ini sudah ada pembelajaran di dalamnya atau sudah ada materi di dalamnya yang harus peserta didik baca dulu sebelum lanjut ke kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, bisa dilihat sini di pertemuan 1 sudah ada lessons ataupun materi. Selanjutnya
misal yang ingin kita sampaikan adalah video pembelajaran ya, guna untuk menjelaskan kembali agar lebih dipahami atau lebih dimengerti secara rinci oleh peserta didik kita tentang materi apa saja sih yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan sebelumnya. Misal kita bisa masukkan konten-konten dari YouTube ataupun sumber-sumber lainnya dengan cara kita pilih page ya, page, lalu nanti kita akan masuk di bagian editing page. Di situ kita sudah bisa masukkan link dari YouTube ataupun link video pembelajaran yang ingin teman-teman masukkan. Misal name-nya kita bisa ganti jadi misal video pembelajaran. Nah, sedangkan deskripsi ini kita bisa menjelaskan secara rinci ataupun secara singkat tentang video apa sih yang akan dibahas di sini dan apa-apa saja sih yang peserta didik harus lakukan. Misal silahkan simak baik-baik video ini. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah dan di bagian konten atau page konten teman-teman bisa pilih logo rantai ini ataupun link ini ya. Kita klik satu kali dan nanti akan ditampilkan seperti ini, create link. Teman-teman bisa langsung ke YouTube guna untuk mengambil link yang teman-teman butuhkan. Kita ke YouTube. Nah, misal teman-teman ingin menjelaskan ataupun menambahkan video ini keanekaragaman hayati, teman-teman langsung saja ke klik titik 3 ini, lalu klik. Nanti akan ada bagian bagikan, itu sudah bisa kita salin linknya karena yang kita butuhkan adalah linknya. Salin, lalu kita kembali ke editing page kita, lalu kita tempel dan di bagian text to display kita bisa ganti misal video keragaman hayati. Lalu kita create link, itu kita scroll ke bawah dan save and display. Nah, setelah itu di bagian video pembelajaran ini yang telah kita buat ya, itu sudah tertampil video seperti ini. Jadi peserta didik bisa langsung memutar video yang telah kita tambahkan, video pembelajaran yang telah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan video pembelajaran dan materi, kita juga bisa menambahkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Nah, misal setelah kita membuat ini, saya ingin menambahkan forum diskusi dengan cara add an activity or research. Lalu kita pilih forum. Nah, di bagian forum ini kita disungguhkan tampilan seperti ini, editing new forum. Misal forum name itu adalah forum diskusi. Sedangkan di description-nya ini kita akan menjelaskan tentang apa saja yang peserta didik bisa lakukan di forum ini, yaitu misal tanya jawab, bertanya, dan diskusi. Seperti itu contohnya. Lalu kita save and display. Otomatis nanti peserta didik jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ngambang ataupun materi-materi yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom forum, di forum diskusi ini. Seperti itu. Lanjut saja kita ke pertemuan 1. Nah, biasanya setelah kita menampilkan materi, video pembelajaran dan sebagainya, pasti akan ada kuis ataupun tanya jawab. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana menambahkan pertanyaan ataupun kuis di forum belajar kita. Caranya kita kembali lagi ke add an activity or research, lalu kita akan memilih aktivitas kuis ini. Ya, kuis, kita klik sekali. Setelah itu kita akan disungguhkan tampilan seperti ini. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mengedit terlebih dahulu namanya. Kita akan misal tulis kuis, kuis. Sedangkan deskripsinya adalah misal perintah yang ingin kita sampaikan, jawab pertanyaan dengan benar.
baik dan benar, atau terserah lah teman-teman ini lakukan seperti apa, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sedangkan di sini ada banyak tools-tools seperti timing, itu berisikan tentang kapan bisa dibuka atau kapan berakhirnya pertanyaan ini ataupun kuis ini. Ada di grade, itu bagian penilaian. Ada bagian layout, question behavior, review option, dan sebagainya. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja ingin mengotak-atik ataupun membuatnya pertanyaan seperti apa. Lalu kita ke save and display. Nah, tadi kan kita sudah buat kolom atau aktivitas kuisnya. Sekarang kita akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan di kuis ini, ataupun kita akan menambahkan soal-soal di kuis ini. Caranya adalah kita masuk di sini, di pertemuan 1 yang ada kuisnya, kita klik 1 kali, lalu di bagian sini ada add question atau menambah pertanyaan. Nah, kita klik add questionnya, lalu kita ke bawah. Nah, di bagian sini ada logo pensil, kita klik dulu. Lalu kita akan membuat nama kuisnya, misal kuis bio misalnya. Nah, setelah itu ada add di sini, kita klik. Setelah itu add new question. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa di question ataupun kuis yang dapat kita buat ini ada beragam yang dapat kita pilih, seperti kita bisa yang ada opsinya ABCD, benar salah, mencari pasangannya, short answer ataupun jawaban singkat, ada essay, matematika tambah mengurangi, dan sebagainya. Misal yang umum kita akan gunakan atau yang akan saya berikan contohnya adalah multiple choice ataupun opsi ABCD. Kita add. Oke. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban ataupun option. Yang pertama, question name. Nah, selanjutnya di bagian question name ini kita akan memberikan penanda bahwa ini nomor keberapa. Misal soal 1. Lalu di question text ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik kita ataupun partisipan kita. Saya akan memberikan contoh, misal contoh makhluk ataupun contoh keragaman hayati adalah. Nah, selanjutnya di bagian general feedback ini adalah umpan balik atau feedback dari peserta didik, jawaban peserta didik lebih tepatnya. Selanjutnya tenaga pendidik itu memberikan jawaban yang benar di sini ataupun memberikan pengetahuan tambahan di bagian feedback ini. Misal contoh keragaman hayati adalah makhluk hidup. Nah, sedangkan feedback ini muncul setelah peserta didik menjawab soal ini. Jadi sebelum peserta didik jawab, feedback ini tidak akan muncul. Nah, di sini teman-teman bisa pilih number the choice, bisa saja berbentuk angka ataupun ABCD. Nah, di bagian answer ini teman-teman harus memperhatikan dengan seksama. Pada choice 1 atau pada pilihan 1, misal di sini kita masih memberikan jawaban yang salah atau bukan jawaban yang benar. Misal A itu batu. Nah, otomatis di grade ataupun penilaian ini teman-teman kasih non, pilih non. Sedangkan feedbacknya itu adalah jawaban dari apabila peserta didik memilih ini. Misal belajar lagi dengan giat, karena kan ini adalah jawaban yang salah. Belajar lebih giat. Kita copy. Nah, misal di bagian choice 2 atau pilihan 2 ini adalah jawaban yang benar, yaitu tumbuhan misalnya. Tumbuhan. Kita ke feedback, lalu benar misalnya. Benar. Nah, teman-teman juga bisa memilih berapa opsi yang ditambahkan, 5, 4, 3 dan seterusnya, itu terserah. Saya di sini menggunakan misal 3 saja sampai ABC. C misalnya kayu. Otomatis feedbacknya kan salah, berarti kita bagi belajar lebih giat. Nah,
Jangan lupa di bagian jawaban yang benar di grade, di non itu teman-teman berikan 100 karena dia adalah jawaban yang benar. Setelah itu apabila dirasa sudah cukup di pertanyaan ataupun di soal 1 ini, teman-teman langsung ke Save Changes. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan soal nomor 2, 3, 4 dan sebagainya, bisa klik add di bagian sini. Namun pada tutorial ini cukup satu yang saya berikan contoh, lalu teman-teman pilih save dan kita akan melihat seperti apa sih soal ataupun quiz yang telah kita buat tadi. Caranya itu kita kembali ke ini, ke quiz, kita klik, kita klik satu kali. Nah, lalu akan tampil seperti ini. Kita bisa pilih preview quiz. Jadi kita akan review atau melihat quiz yang telah kita buat, yang akan kita sungguhkan atau akan kita berikan ke peserta didik kita. Ini tuh soalnya sudah keluar. Contoh keragaman hayati adalah nih, sudah ada opsi dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal atau sisa mereka yang jawab. Nanti grade ataupun nilai akhirnya juga akan muncul karena telah kita berikan nilai. Nah, setelah kita memberikan kuis, selalunya pada proses pembelajaran itu akan ada PR ataupun pekerjaan rumah atau tugas. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di bagian bawah sini ya. Karena kita sudah membuat materi, kita sudah menambahkan video pembelajaran, forum diskusi, kuis. Nah, yang terakhir misal ini bukan yang terakhir ya, ini tergantung opsi teman-teman ingin menambahkan apa. Ya, namun di sini yang terakhir saya ingin menambahkan atau saya akan memberikan contoh menambahkan tugas. Misalnya yang umum-umum saja yang saya akan memberikan contohnya. Nah, kita cari tulisan assessment ini pertama, kita klik. Nah, kita akan ditampilkan editing assessment. Kita scroll ke bawah. Assessment name, misal assessment name kita adalah tugas. Right. Tugas. Sedangkan deskripsinya ini adalah berisikan tentang pertanyaan. Bisa saja berbentuk essay ya, yang nantinya akan dikumpul dalam bentuk bisa saja dokumen, bisa saja berbentuk foto, bisa saja berbentuk audio, video dan sebagainya. Itu tergantung dari kebutuhan kita memberikan tugas atau keinginan kita seperti apa sih tugas ini akan dikumpul nantinya. Seperti itu. Misal nomor 1, misal sini memberikan essay ya. Tulis dulu essay. Nomor 1, jelaskan apa itu keragaman hayati. Keragaman hayati. Ini seterusnya teman-teman sesuai kebutuhan. Sedangkan di bagian activity instruction ini kita akan memberikan instruksi bentuk apa ataupun file seperti apa yang kita butuhkan pada saat pengumpulan. Misal kumpul dalam bentuk PDF. Bisa saja Word dan sebagainya, itu tergantung kebutuhannya dari teman-teman sekalian. Setelah itu di bagian sini add additional files. Di sini bisa saja apabila teman-teman ingin memberikan soal dalam bentuk file, bisa tambahkan langsung di sini. Drop filenya ke sini. Nah, di bagian availability ini teman-teman bisa menambahkan kapan soal ini bisa ataupun tugas ini dibuka, kapan deadline-nya dan sebagainya. Itu bisa diatur semua di sini. Nah, yang paling penting di sini adalah submission types, karena di sini teman-teman akan mengedit di bagian file type ataupun tipe file yang peserta didik nanti akan kumpul itu seperti apa. Di sini banyak sekali, ada archive file, ada audio dan sebagainya. Tadi kan kita memilih ataupun kita telah mengetik harus kumpul PDF, otomatis kita akan cari yang disebut dengan dokumen. Ya, dokumen file. Kita expand atau mencari yang lebih lengkapnya. Di sini ada PDF. Jadi kita centang PDF lalu save changes. Setelah itu kita ke bawah dan kita save and display. Nah,
Selesai sudah dalam pemberian tugas. Di sini sudah ada kapan dibuka dan kapan berakhir, sudah ada di sini, dan juga soalnya sudah jelas. Selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa sih kelas ataupun pertemuan satu yang telah kita buat, apa-apa saja yang telah kita tambahkan. Nah, perlu teman-teman ingat ya, di bagian aktivitas di sini itu tergantung dari teman-teman. Dari kebutuhan teman-teman, apa-apa saja yang ingin ditambahkan itu terserah. Namun yang umumnya itu ada pembelajaran, ada video pembelajaran, kuis, forum diskusi, tugas, dan sebagainya. Seperti ini. Nah, selesai sudah pertemuan satu kita di pembelajaran biologi ini. Dan di sini teman-teman bisa menambahkan pertemuan 2, 3, dan sebagainya. Itu bisa saja 1 semester atau 2 semester. Terserah dari kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan partisipan ataupun menambahkan peserta didik dari peserta didik yang akan kita tambahkan, atau siapa-siapa saja yang dapat bergabung. Jadi orang-orang yang akan bergabung di file kita ataupun di online course kita ini adalah orang-orang tertentu saja, ataupun akan ada permission seperti itu. Jadi cara menambahkan peserta didik kita itu mudah saja. Kita kembali ke my course. Ya, ini sudah di my course, lalu ke set administration. Wait. Kita selanjutnya ke site administration di sini. Nah, jadi dalam menambahkan peserta didik itu akan ada orang-orang tertentu saja, atau akan ada siswa-siswa tertentu saja yang bisa bergabung di kelas kita. Nah, di sini caranya kita ke users, lalu ke upload users, nah, atau upload partisipan, atau upload siswa, atau apapun itulah sebutannya. Yang jelas kita akan menambah peserta didik di online course kita ataupun di kelas kita. Nah, pada bagian ini teman-teman harus ingat, harus ketahui bahwa file yang diupload di bagian penambahan peserta didik ini harus berbentuk Excel, ya, di save dalam bentuk CSV. Saya akan memberikan contoh seperti apa bentuknya atau seperti apa saja yang dibutuhkan di dalamnya, seperti itu. Baik, kita akan masuk terlebih dahulu di data siswa. Nanti kita akan cut di sini karena lama. Rekam Ji. Oke. Saya akan berikan contoh. Nah, teman-teman, seperti ini adalah tampilan Excel yang akan kita buat apabila kita ingin menambahkan partisipan atau peserta didik di kelas kita ataupun di online course kita. Nah, caranya itu ataupun fiturnya itu harus ada first name, last name, ada password, username, dan juga email. Di first name ini adalah nama dari peserta didik kita, sedangkan last name bisa saja berbentuk kelas ataupun akhir namanya bisa juga. Password ini terserah dari kita yang buat ya, atau kita yang mengedit karena kita adalah sebagai admin. Di username ini adalah user yang untuk mereka gunakan login di dalam kelas kita, dan juga ada emailnya. Nah, lalu perlu diingat di save dalam bentuk CSV. Ya, setelah teman-teman save dalam bentuk CSV, misal seperti ini sudah jadi, teman-teman sisa tarik atau kita sisa drop di bagian penambahan file ya, kita drop. Nah, di bagian CSV separator ini jangan lupa kita
tampilkan ataupun kita ganti di bagian CSV separator. Di sini beda laptop ataupun beda device itu beda juga pengaturannya di bagian sini. Lalu kita upload user ya. Nah, apabila berhasil terupload, nanti akan ditampilkan seperti ini ya. Ada CSV lainnya, first name-nya siapa, last name, password, user, email, dan statusnya sebagai apa. Nah, di bagian settings ini apabila teman-teman tidak ingin mengganti lagi passwordnya ataupun ingin diganti, itu teman-teman bisa atur sendiri dengan cara apabila tidak usah lagi atau jangan diganti, teman-teman bisa pilih none ya, pilih none. Lalu kita ke bagian bawah. Jadi ini tidak usah lagi diganti, ataupun jika ini diganti bisa saja diedit. Di bagian situ tahun ini kita bisa ganti kota di mana kita berada, terserah, Kasarka apakah Bandung dan sebagainya. Lalu upload users. Nah, setelah itu kita mengupload. Oke, setelah itu kita mengupload, akan ada tampilan seperti ini. Wahyudin, passwordnya apa, dan sebagainya. Kita ke bawah, kita continue. Baiklah teman-teman, setelah kita menambahkan peserta didik, langkah selanjutnya yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan peserta didik ke dalam course kita dengan cara ke course lalu ke participants. Nah, jadi nanti kita akan coba login sebagai peserta didik. Kita akan melihat hasilnya seperti apa sih kelas yang telah kita buat atau seperti apa sih online course yang telah kita buat. Caranya kita pilih enroll users. Nah, di sini async role itu sebagai student atau siswa. Di bagian search atau select user ini kita akan menambahkan semua peserta didik kita dengan cara kita klik saja di sini. Misal tadi yang telah saya memberikan contoh itu ada 5 orang ya. Lalu enroll users. Nah, nanti akan ada pemberitahuan 5 enrollers users. Otomatis peserta didik kita itu sudah tertambah ya. Sudah tertambah di kelas kita. Lalu kita kembali ke course kita. Nah, apabila teman-teman merasa sudah cukup dalam pengeditan kelas, sudah menambahkan pertemuan, menambahkan kelas, menambahkan tugas dan juga sebagainya, teman-teman jangan lupa mematikan edit mode di bagian atas ini dengan cara klik sekali. Nah, otomatis kita akan kembali ke mode formalnya, mode normalnya ya. Nah, di sini saya akan coba login sebagai peserta didik dengan cara kita akan keluar dulu dari online course kita. Nah, jadi kita harus menuntun peserta didik kita memberikan link sains kita genomio.com ini untuk mereka akses atau guna mereka akses masuk ke kelas kita. Nah, lalu kita login. Nah, di bagian user dan juga password ini itu sesuai dengan dokumen Excel yang telah kita buat. Usernya namanya siapa, passwordnya apa, itu sudah tercetak ataupun sudah terorganisir, bisa digunakan untuk login. Misal saya akan menjadi mahasiswa Wahyudin. Passwordnya tadi ABC 123. Lalu kita login. Otomatis kita akan dimasukkan di dashboard dan akan ada kata welcome back Wahyudin. Kita simpan saja. Nah,
Seperti inilah tampilan yang peserta didik kita bisa lihat setelah login di akun kita, ya. Seperti ini. Nah, otomatis di bagian My Course ini sudah ada kelas ilmu biologi yang tadi kita telah buat. Jadi kita harus arahkan peserta didik kita untuk masuk terlebih dahulu ke course kita ataupun ke kelas ilmu biologi kita. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada forum, akan ada RPP dan KD, ada lessons. Nah, di sini juga akan ada banyak pemberitahuan ataupun langkah-langkah yang disediakan sendiri oleh link ini ya. Nah, jadi di sini ada materi, video pembelajaran, forum diskusi, kuis, assessment dan sebagainya, dan ini bisa diakses oleh peserta didik. Jadi misal kita contoh masuk ke materinya saja ya. Materinya dulu. Materinya itu keragaman hayati. Nah, bila peserta didik nanti klik keragaman hayati, otomatis mereka akan login di sini. Mereka akan masuk di sini. Nah, di sini nanti berisikan tentang materi, video pembelajaran juga bisa mereka login atau bisa mereka akses. Nah, di sini sudah ada video yang tadi sempat kita tambahkan. Loading. Di forum diskusi juga bisa mereka mulai tanya jawab, bisa juga berdiskusi dengan teman-teman ataupun dengan tenaga pendidik. Kuis juga sudah terupload ya, sudah bisa mereka jawab. Kita akan coba jawab ya sebagai peserta didik, sebagai pendidik. Sebagai peserta didik. Kita attempt quiz. Nah, kita akan masuk di halaman quiz. Sini kita sudah bisa jawab. Contoh keragaman hayati adalah misal kita jawab pertanyaan yang salah, kayu. Kita finish. Otomatis akan muncul feedback yang tadi kita buat seperti ini. Itu answer save. Lalu kita submit all and finish. Nah, nanti grade ataupun nilai siswa akan muncul. Nah, jawaban yang salah akan kelihatan di sini. Jadi yang benar itu adalah tumbuhan. Jadi di situ akan ada muncul feedback. Contoh keragaman hayati adalah makhluk hidup. Yang salah akan ada feedback atau pemberitahuan bahwa belajar lebih giat lagi. Nah, setelah kita menjawab kuis, kita kembali ke course kita akan mengerjakan tugas. Apakah ada tugas yang terupload? Nah, ini adalah bagian tugas ataupun forum tugas, di mana siswa harus mengumpulkan tugas dalam bentuk yang telah kita minta, yaitu berbentuk PDF. Jadi siswa nanti harus add submission. Submission yaitu mereka akan mengumpulkan tugas berbentuk PDF yang akan dijatuhkan atau dikumpul di dalam sini. Ntar loading. Nah, di sini nanti teman-teman ataupun peserta didik harus memasukkan file ke dalam sini lalu save changes. Nah, saya kira seperti itu video tutorial cara menggunakan Genomio ataupun online course atau pembelajaran yang berbasis online jarak jauh atau online course yang sangat bermanfaat atau yang sangat berguna apabila proses pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Nah, saya kira itu saja tutorial yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.